Selamat malam Bu Rinci. Ya, selamat malam. Perkenalkan Bu, saya Putri Elviningsi Zendrate dari Universitas Harapan Bangsa, mahasiswa Prodi Anestesi. Tujuan saya buat menelpon Ibu, ingin bertanya dan meminta Ibu menjadi narasumber untuk saya wawancarai. Apakah Ibu bersedia? Oh, oke, baik, saya bersedia. Untuk memulainya dulu Bu, Ibu bisa perkenalkan nama, profesi, dan sekarang melayani di mana? Oh, oke. Jadi nama saya Rinci Alfiana. Saya pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar sebagai hamba Tuhan tetap di sini. Oh, Mm-mm. baik Bu. Bu, kita mulai ya wawancaranya. Wawancara Mm. ini mengenai Mm-mm. hukum mati. Oh, hukuman mati. Ya, hukuman mati. Ibu, Mm-mm. kalau boleh saya tahu, Ibu pernah dengar kan hukum mati yang berlaku sekarang yang ada di Indonesia? Oh iya, betul, hukuman mati. Apakah Ibu setuju dengan hukuman tersebut, sanksi tersebut? Kalau pandangan saya sendiri, kita akan melihat kasus tertentu ya. Bagi saya, hukuman mati sah saja, tetapi dengan kasus-kasus tertentu. Jadi memang tidak semua kasus harus diterapkan dengan hukuman mati. Dan background atau latar belakang alasan mendasar dari hukuman mati itu juga harus jelas begitu. Misalnya memang dia melakukan pelanggaran yang sangat besar, misalnya melakukan teroris, bom bunuh diri yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang, menurut saya sangat wajar untuk mengadakan hukuman mati kepada orang tersebut. Apa Begitu kira-kira. Apakah menurut Ibu itu tidak mengambil, merenggut hak orang tersebut untuk hidup? Kalau saya berpikirnya justru dia yang membunuh orang-orang di sekitar. Jadi bagi saya lebih baik kehilangan satu nyawa, tetapi diadakan hukuman mati, tapi dengan alasan yang jelas daripada harus membunuh banyak orang. Begitu kira-kira. Oh, berarti Ibu sangat setuju hukum ini diadakan di Indonesia, dilaksanakan di Indonesia. Ya, menurut saya setuju, tetapi dengan kasus-kasus tertentu gitu, misalnya dengan pelanggaran yang sangat berat, begitu kira-kira. Oh, untuk kasus tertentu. Eh, Bu, kan itu tadi menurut pandangan Ibu. Kalau Ibu melihatnya dari Mm-mm. perspektif Kristen, sudut pandang yang beda, bagaimana Bu? Oke, ini juga menjadi pertentangan di antara kalangan orang Kristen karena jelas di dalam hukum Taurat salah satu hukum Taurat menyebut bahwa jangan membunuh begitu. Tetapi kalau kita harus melihat case dari apa yang sedang Alkitab katakan begitu ya. Kalau kita melihat kitab Keluaran misalnya, dia mengatakan memang jangan membunuh, tetapi ada alasan mendasar kenapa Tuhan bilang membunuh itu jangan begitu. Jadi maksud dari jangan membunuh adalah jangan sampai kamu mengingini nyawa saudaramu yang tidak bersalah kepada kamu begitu. Jadi betul memang Alkitab mencatat bahwa jangan membunuh, tetapi kita harus tahu betul-betul tahu sebetulnya jangan membunuh seperti apa yang disampaikan oleh Alkitab begitu. Kalau menurut saya pribadi jangan membunuh yang disampaikan oleh Alkitab adalah jangan membunuh sesamamu, tetapi kamu melakukannya atas dasar kebencian, atas dasar kejahatan tanpa alasan, dan kamu sengaja untuk membunuh dia karena kebencian yang telah mendarah daging di dalam kehidupanmu begitu. Oh, begitu. Begitu kira-kira. Hmm. Terus bagaimana Bu dengan kalimat yang mengatakan eh, kalimat yang sering keluar ya dari mulut orang, Tuhan Hmm. saja mengampuni, masa kita tidak bisa mengampuni mereka? Oh, kita harus membandingkan antara pengampunan dari Tuhan sama pengampunan dari manusia. Kalau kita baca kasus dalam Alkitab, betul memang Alkitab mencatat bahwa Tuhan tuh mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Tapi jangan lupa, di sisi lain Alkitab juga mengisahkan kepada kita bahwa ada beragam orang, ada kisah-kisah tertentu yang khususnya dicatat di dalam Perjanjian Lama itu mencatat tentang
orang yang secara langsung dihukum oleh Allah melalui kematian begitu. Apakah memang kita berpikir bahwa pengampunan Allah menjadi absen dalam kehidupan orang tersebut? Menurut saya tidak. Karena cara kita mengampuni dan cara Allah itu mengampuni itu berbeda. Nah, kalau menurut saya pribadi, betul memang Allah mengatakan, betul kalau dikatakan bahwa Allah tuh mengampuni orang yang, orang tuh yang, orang yang bersalah, orang yang berdosa begitu. Tapi seperti yang saya katakan kembali, yang saya katakan tadi bahwa kita harus mesti melihat kasus-kasus tertentu. Jadi ketika seseorang pun hukuman mati, tetapi dengan dasar yang benar, bukan dengan background atau latar belakang kebencian, tetapi karena telah melakukan pelanggaran yang besar gitu, menurut saya pun bukan berarti pengampunan kita menjadi absen begitu. Tetapi kita harus menjalankan yang namanya kebenaran kalau menurut saya pribadi. Itu pandangan Ibu. Bu, kalau seandainya nih hukum mati nggak ada, hukum apa, sanksi apa nih yang bisa dilakukan selain hukum mati lah ya, yang setara dengan hukum mati lah ya, biar para kriminal bisa jerah dengan kelakuan mereka, perbuatan mereka, menurut Ibu? Menurut saya hukuman mati seharusnya sudah dipikirkan dengan baik-baik ya oleh pihak pemerintah. Artinya memang hukum ini tidak akan muncul tiba-tiba kalau misalnya pemerintah tidak memikirkannya dengan baik-baik apakah memang hukuman ini mati. Hukuman ini dilaksanakan secara hukuman mati begitu. Tapi kalau balik ke pertanyaannya apakah memang ada hukuman yang lain begitu? Ya menurut saya banyak hukuman yang lain begitu ya. Misalnya hukuman penjara seumur hidup atau berbagai hal lainnya. Tetapi menurut saya ini udah dipikirin oleh pemerintah begitu hukuman mati dari pemerintah. Jadi tuh menurut saya juga hukuman mati ini tidak akan sembarangan dilaksanakan begitu tanpa melihat kasus-kasus tertentu begitu. Baik Ibu. Oke, baik Bu. Demikian wawancara singkat kita. Terima kasih buat penjelasannya, buat ilmu yang baru yang Ibu berikan kepada kita, buat wawasan pandangan baru Ibu. Semoga pelayanan Ibu semakin terberkati. Semoga berkat Tuhan melimpah buat Ibu. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati juga.